Mau pahala? Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul wa bil qur'ani imama wa hakama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat LDMI yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami akan mengajak kembali kita mentadaburi satu kalimat Allah yang mungkin sudah sangat familiar, namun begitu tetap dalam maknanya. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini sudah sangat familiar dan sangat tidak asing. Bagaimana ayat ini mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah. Kata Allah, kalau kita bersyukur maka akan Allah tambah. Kalau kita tidak bersyukur maka azab Allah amat pedih. Namun sejatinya manusia seringkali lupa dan jarang sekali mensyukuri. Setidaknya ada 60 ayat di dalam Al-Quran Allah serukan manusia untuk bersyukur. Bahkan salah satu ayatnya Allah sampaikan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur daripada hamba-hambanya. Sahabat LDMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa hakikat bersyukur itu sendiri? Karena manusia terkadang memaknai syukur itu hanya kepada sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan baginya. Maka sindiran itu sudah Allah sampaikan sebenarnya di dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada di antara hamba-hamba Allah itu yang memandang syukur itu ketika Allah berikan dia nikmat, ketika Allah beri dia kesenangan, baru dia ngomong, Allah kasih aku nikmat karena Allah kasih aku kemuliaan. Namun ketika Allah beri dia kesusahan, fa amma insanu iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Baru dia ngomong, ketika Allah memberikan dia kesusahan, dia bilang Allah telah menghinakan aku. Jadi memandang kesyukuran hanya kepada kesenangan dan wujud-wujud materi. Diberikan uang yang banyak, diberikan harta yang berlimpah, ada rumah yang megah, ada mobil yang mewah, dengan kedudukan yang tinggi. Namun ketika dikasih kesusahan, mulai dia merasa menderita. Pada sesungguhnya segala sesuatunya adalah nikmat Allah. Maka patutlah kita ketika dikasih kesenangan ucapkan Alhamdulillah. Ketika tidak senang pun Alhamdulillah, tetap Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah dengan segala keadaan yang ada. Ada satu kalimat yang mulia dari salah seorang ulama, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wa bil lisani wal jawari. Syukur itu, kata Imam Ibnu Qudamah, ada sesuatu yang dirasakan cukup di hati. Kemudian terwujudlah dari lisannya sebuah pujian keagungan kepada Allah. Dan yang terakhir, syukur itu manifestasinya adalah diwujudkan dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kebaikan-kebaikan lainnya. Ada sebuah kisah sederhana bagaimana ketika masa Nabiullah Musa alaihissalam ada dua orang suami istri yang Allah uji hidupnya sampai sepanjang hayatnya dengan kekurangan, keterbatasan, tidak punya harta, tidak punya rumah. Sampai akhirnya sang istri berkata, wahai suamiku, yuk kita ngomong kepada Nabiullah Musa, minta kepada Allah berikan kita kekayaan walau sebentar saja. Sampai akhirnya sang suami pun setuju, datanglah keduanya meminta kepada Nabiullah Musa, kemudian Allah memperkenankan baginya. Mereka diberikan kesempatan jadi orang kaya walaupun hanya 1 tahun saja. Singkat cerita, keduanya menjadi orang kaya, memasuki 3 bulan sang istri kembali berkata, wahai suamiku, sudah 3 bulan kita jadi orang kaya.
Rasanya sayang kalau cuma sebentar ini kita tidak bisa berbagi kepada orang-orang. Lantas apa yang kita lakukan? Kata sang istri, kita buatkan sebuah rumah yang kita akan memberikan tumpangan kepada musafir yang datang ke kota ini. Hanya mereka pun membuat rumah yang megah. Mereka jadikan itu tempat tumpangan bagi para musafir yang datang. Bukan hanya tumpangan, tapi mereka fasilitasi, mereka jamu. Sampai akhirnya mereka sibuk melayani tamu-tamu yang datang dan tidak terasa. Bukan hanya 1 tahun mereka sibuk, bahkan 2 tahun, 3 tahun, dan mereka tidak kembali miskin. Kekayaan tetap berlimpah. Sampai kembali sang istri bingung, kenapa kita tetap jadi orang kaya? Datanglah kembali mereka kepada Nabiullah Musa. Wahai Nabiullah Musa, kenapa kami tetap jadi orang kaya? Padahal cuma 1 tahun, sekarang sudah 3 tahun. Apa kata Nabiullah Musa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya Allah beri kalian hanya 1 kebaikan, tapi kalian bagi kebaikan itu kepada banyak hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Maka Allah perkenankan kekayaan itu bukan hanya 1 tahun, tapi sampai akhir hayat kalian. Sahabat LDMI yang saya muliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri. Maka dengan apapun yang Allah karuniakan itu, tetap ucapkan Alhamdulillah. Senang Alhamdulillah, sulit pun Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan juga bagi kesenangan itu kepada orang-orang, sehingga apapun yang kita dapat itu menjadi barokah. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pahala? Subscribe ya.